Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama di mata pelajaran matematika di kelas 8. Untuk materi kita hari ini materi kelas 8 matematika yaitu tentang pola bilangan. Sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu adalah Mufidatul Rahmawati, biasa dipanggil Bu Fida. Untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah kalian bisa menuliskan pengertian pola bilangan. Yang kedua, kalian bisa menentukan angka atau pola selanjutnya dari suatu pola barisan bilangan. Jadi selama beberapa menit ke depan, tujuan pembelajaran kita adalah dua hal ini. Yang pertama, ketika kalian nanti sudah selesai pembelajaran, kalian harus bisa menuliskan pengertian dari pola bilangan. Yang kedua adalah kalian bisa menentukan angka atau pola selanjutnya dari suatu pola barisan bilangan. Berikut adalah pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat untuk penyusunan, yang pertama penyusunan bola. Penyusunan bola tersebut adalah membentuk sebuah pola. Pola yang terbentuk adalah kalau kita lihat dari bola yang warna kuning yang paling bawah itu adalah 1 tersusun dari 1 bola, barisan kedua tersusun dari 2 bola, barisan ketiga tersusun dari 3 bola, kemudian seterusnya 4 bola, 5 bola. Nah, ini adalah memiliki pola yang teratur. Begitu juga dengan gambar yang tengah membentuk sebuah segitiga. Kemudian kalau kita perhatikan susunan cheerleaders. Nah, yang bagian bawah tersusun dari 4 orang, kemudian menyusut menjadi 3 orang, 2 orang, dan 1 orang. Kira-kira kalau misalkan yang paling bawah ditambahi orang lagi, maka kira-kira akan berapa orang yang harus kita tambahkan? Nah, dari situ karena keteraturan dari pola tersebut, maka kita bisa menentukan pola selanjutnya. Kemudian ini juga merupakan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Susunan 1, susunan 2, susunan 3 ini memiliki pola dari tiap susunan. Susunan pertama, kedua sampai keempat memiliki pola. Susunan pertama memiliki 1 gelas, susunan kedua 4 gelas, susunan ketiga 9 gelas, susunan keempat 16 gelas. Begitu juga dengan pemotongan kue. Pertama, kuenya lengkap. Kemudian dipotong seperempat, dipotong setengah. Maka berikutnya pasti kuenya tinggal berapa? Oke, pasti tinggal seperempat saja. Nah, dari sini dari contoh-contoh yang sudah Bu Fida berikan tadi, apakah itu pola bilangan? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Sebelum kalian sampai apa yang dimaksud dengan pola bilangan, dari ilustrasi tersebut kalian lihat ada 2 objek, ada 2 lingkaran untuk barisan pertama. Kemudian yang kedua ada 9. Kemudian ada 6, kemudian ada 12, ada 20. Selanjutnya susunan dari persegi. Untuk baris pertama ada 1 persegi, 4 persegi, 9 persegi, 16 persegi. Begitu juga dengan segitiga.
yang membentuk lingkaran-lingkaran membentuk segitiga. Barisan pertama ada 1, kemudian 3, 6, 10. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan. Kenapa ini disebut memiliki pola? Apa yang dimaksud dengan pola tersebut? Apakah ada keteraturan pada susunan benda tersebut? Apakah memiliki keteraturan untuk setiap barisannya, untuk setiap susunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya? Kemudian, bisakah kalian mencari angka berapa setelah angka terakhir? Setelah 20 berapa? Setelah 16 berapa? Setelah 10 berapa? Nanti akan kita bahas. Nah, oke, untuk kita bahas untuk yang pertama, gambar yang pertama, kita lihat. Dari susunan yang pertama ke susunan yang kedua, kita lihat bahwa memiliki perbedaan 4. Memiliki perbedaan 4 lingkaran. Dari susunan kedua ke susunan ketiga, memiliki beda 6. Kemudian dari susunan ketiga ke susunan keempat, memiliki beda 8. Kira-kira kalau kita lihat pola dari perbedaannya, perhatikan ya, kira-kira kalau kita lihat pola dari perbedaannya, 4, 6, 8, kira-kira menurut kalian berapakah beda untuk susunan persegi panjang berikutnya? Ya, bedanya adalah 10. Karena ini memiliki pola. Habis 4, 6, 8, 10. Habis itu pasti hasilnya berapa untuk susunan berikutnya? 30. Ya. Jadi untuk susunan berikutnya pasti ada 30 lingkaran. Selanjutnya, kalau misalkan kita teruskan lagi, maka berapakah bedanya? Ya, 12. Betul. Jadi, maka selanjutnya pasti memiliki lingkaran berjumlah 42. Ini adalah contoh bentuk objek yang memiliki pola. Dan ini disebut sebagai pola bilangan. Selanjutnya, untuk susunan persegi. Susunan persegi. Dari sini kita lihat untuk susunan pertama ada 1 persegi, susunan kedua ada 4 persegi, 9 persegi, dan 16 persegi. Dari susunan pertama ke susunan kedua memiliki beda berapa? Oke, memiliki beda 3 persegi. Dari susunan kedua ke susunan ketiga memiliki beda 5 persegi. Dari susunan dari susunan ketiga ke susunan keempat memiliki beda 7 persegi. Sehingga kita lihat pola yang ada pada bedanya. Kita lihat pola yang ada pada bedanya. Bedanya adalah 3, 5, 7. Maka selanjutnya pasti berapa? Ya, 9. Kenapa 9? Karena polanya membentuk pola bilangan ganjil. Sehingga untuk banyaknya persegi pada susunan kelima adalah 25. Kalau kita lanjutkan, maka bedanya ada berapa? 11. Maka banyaknya persegi pada pola ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke 6 adalah jumlah perseginya ada 36. Maka ini disebut pola bilangan. Jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36 itu yang disebut pola bilangan. Karena memiliki pola. Karena kalian bisa menentukan berapa angka selanjutnya setelah 36 atau setelah 16 atau setelah 25.
Nah, sekarang Bu Vida kasih contoh yang bukan merupakan pola bilangan. Perhatikan ilustrasi berikut. 2, 7, 11, 8, 9. 7, nah ini ya. Apakah ada keteraturan pada barisan bilangan tersebut? Dari 2 ke 7 memiliki beda 4. Memiliki beda 5. Sambil kalian memegang pensil dan buku ya, untuk mempermudah pemahaman. Dari 2 ke 7 memiliki beda 5. Dari 7 ke 11 memiliki beda 4. Dari 11 ke 8 memiliki beda negatif 3. Nah, bisakah kalian menentukan angka setelah angka terakhir kalau dia tidak memiliki keteraturan? Oke, kita bahas. Angka ini ya tadi memiliki beda 5, kemudian 4, memiliki beda negatif 3, memiliki beda 1. Nah, kemudian berapa beda selanjutnya? Kita lihat bedanya. Apakah bedanya memiliki pola yang teratur? 5, 4, negatif 3, 1. Apakah memiliki pola yang teratur? Bisakah kalian menentukan suku berikutnya? No, tidak. Karena ini bukan merupakan pola bilangan. Nah, dari 2 contoh yang sudah Bu Vida berikan yang merupakan pola bilangan dan bukan merupakan pola bilangan, sekarang Bu Vida akan memberikan ciri-ciri barisan bilangan yang memiliki pola. 1. Memiliki keteraturan setiap suku barisannya, baik itu bedanya ataupun rasionya. Jadi untuk setiap suku pertama, barisan pertama, kedua, ketiga, keempat itu memiliki keteraturan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan suku berikutnya. Jadi ketika kalian bisa menentukan suku berikutnya, maka pasti itu memiliki pola. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berapa selanjutnya? Pasti 12. 1, 3, 5, 7, 9. Ini barisan bilangan ganjil ya. Yang atas bilangan genap, maka berapa berikutnya? Pasti 11. Nah, ini kan memiliki keteraturan. 4, 8, 16, 32, 64. 4 ke 8. Nah, kalau 8 dibagi 4, memiliki rasio 2. 16 bagi 8, memiliki rasio 2. 32 bagi 16, memiliki rasio 2. 64 dibagi 32, memiliki rasio 2. Jadi, memiliki pola. Atau dikuadratkan. 4 bukan ya. Dikalikan berapa? 4. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh yang merupakan pola bilangan. Nah, kita lihat yang bawah. Apakah ini pola bilangan? 3 ke 7 sambil pegang pensil, kemudian kalian analisis apakah ini merupakan pola bilangan. Kalau teratur berarti itu namanya pola bilangan. Kalau tidak teratur, ingat, teratur itu tidak harus sama. Boleh ada kalanya sama, perbedaannya ya. Boleh ada kalanya sama, boleh ada kalanya tidak sama. Yang pasti harus teratur. Ini adalah contoh yang bukan merupakan pola bilangan. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari ulasan tersebut? Nah, pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat dibentuk pola tertentu. Atau pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Sekian, terima kasih materi dari Bu Vida. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di grup jika ada yang belum paham.
Untuk tugas kalian adalah silahkan tulis dari materi yang sudah Bu Fida sampaikan. Untuk gambar, kalau misalkan gambarnya itu merupakan contoh barisan bilangan yang berupa lingkaran maupun persegi, itu silakan kalian tulis. Tapi kalau contoh gambar yang merupakan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak perlu kalian tulis. Tidak perlu kalian gambarkan. Jadi silakan ditulis semuanya. Kemudian yang terakhir, tugas kalian adalah silahkan membuat pola bilangan dengan beda 5. Jadi setiap sukunya memiliki perbedaan 5. Buat satu contoh pola bilangan dengan setiap sukunya memiliki perbedaan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.